Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok G07 akan mempresentasikan hasil kerja praktikum kami. Pertama-tama, praktikum PPST 1 bertujuan untuk memberikan pemahaman proses perancangan dan manufaktur produk secara terintegrasi. Studi kasus yang digunakan adalah pembuatan gantungan kunci berbahan plat logam melalui proses blanking dan forming menggunakan punch dan dice. Praktikum meliputi perancangan produk dan alat, perencanaan proses manufaktur, penyusunan OPC dan assembly chart, serta verifikasi melalui assembly virtual sebelum produksi nyata. Adapun tujuan dari praktikum ini, yang pertama adalah merancang produk plat logam serta punch dan dice, menyusun perencanaan proses manufaktur melalui LRP, membuat OPC dan assembly chart, serta memverifikasi desain sebelum produksi untuk meminimalisasi kesalahan saat terjadinya proses produksi. Sedangkan manfaat yang kami peroleh dari praktikum ini adalah untuk meningkatkan pemahaman sistem manufaktur terintegrasi serta keterkaitan antara desain, proses, dan perakitan sebagai bekal di dunia industri. Baik, selanjutnya masuk ke tahap desain produk dan cetakan. Proses desain produk diawali dengan sketsa tangan, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan CAD menggunakan SolidWorks, dan berikut 4 alternatif desain produk yang telah kami rancang. Setelah itu, dibuat juga drawing produk yang memuat informasi geometris, dimensi, batasan manufaktur, dan informasi tambahan lainnya dari masing-masing produk dapat dilihat pada layar berikut. Dari keempat desain yang terpilih adalah desain gerigi karena visibilitasnya tertinggi di antara yang lainnya dan memenuhi limitasi mesin yang ada seperti tidak menggunakan fitur spline dan dimensi yang tidak melebihi batas yang ditentukan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Setelah cat dan drawing dari produk jadi, selanjutnya adalah pembuatan cat dan drawing dari cetakan yang terdiri dari punch sebagai penekan dan die sebagai penahan. Tahapannya kurang lebih sama, hanya saja harus disesuaikan dengan bentuk produk dan penambahan clearance, dan perlu diperhatikan kesesuaian geometri saat diassembly nantinya. Karena cetakan yang kami rancang ini ialah bentuk untuk cetakan forming ya, atau emboss yang terdiri dari dice emboss, dice electrode, punch emboss, dan punch piercing. Secara singkat, dice emboss berfungsi sebagai pembentuk yang menghasilkan tonjolan pada plat logam, dice electrode sebagai pembentuk yang mentransfer profil desain ke permukaan, punch emboss sebagai elemen penekan yang membentuk pola, dan punch piercing sebagai elemen memotong yang melubangi permukaan. Cetakan blanking diproduksi oleh kelompok G17 dan alat pencetaknya kami asumsikan beli karena sudah disediakan dari LSP. Buatan lembar rencana proses atau LRP. LRP ini adalah lembar yang digunakan untuk menyusun perencanaan proses manufaktur yang menjelaskan urutan proses pembuatan suatu produk, mulai dari bahan baku sampai produk jadi. Kemudian, di sini ada beberapa dimensi yang digunakan, kemudian beberapa rumus yang digunakan, kemudian ada pembuatan desain final dan fitur cetakan. Proses pembuatan desain dimulai dari membuat sketsa pada SolidWorks. Yang setelah membuat desain final dan fitur cetakan, dibentuklah suatu assembly chart. Assembly chart digunakan untuk menggambarkan tahap perakitan secara hierarkis, mulai dari parts, sub-assembly, hingga menjadi assembly. Dan ada pembuatan operational process chart atau OPC. OPC adalah diagram yang menggambarkan urutan proses dalam suatu komponen. Dalam OPC terdapat nama komponen, urutan operasi seperti inspeksi dan operasi, waktu, persentase scrap yang terbuang, serta stasiun kerja dan tools yang dipakai. Kemudian, hubungan antara OPC dengan LRP adalah OPC berfungsi untuk menjelaskan jenis dan urutan proses yang diperlukan, sedangkan LRP berfungsi untuk menjelaskan secara rinci setiap proses pada suatu komponen. Kemudian ada analisis estimasi waktu produksi. Berdasarkan OPC yang telah kami buat, total kegiatan produksi terdiri dari 100 operasi dan 8 inspeksi, sehingga jumlah keseluruhan aktivitas adalah 108 kegiatan. Dengan hasil perhitungan, total waktunya adalah 65.724 detik. Di sini saya akan menjelaskan bab 4 yaitu tes produksi. Baik, yang pertama bab pertama proses produksi dari cetakan. Nah, di sini tuh kami menggunakan beberapa jenis mesin sesuai dengan kebutuhan komponen kami. Kami menggunakan mesin CNC, wire cut yang dimana ini untuk dice dan punch dengan tingkat ketelitian tinggi, serta kita juga menggunakan mesin bubut untuk penggunaan dari punch piercingnya. Nah, selanjutnya hasil cetakan. Di sini pada bagian forming, dice emboss, dice electrode, punch emboss, dan punch piercing dirakit menjadi satu assembly forming dengan perhatian khusus pada keselarasan antar komponennya. Nah, selanjutnya proses pembuatan akhir, di mana diawali dengan proses blanking menggunakan assembly blanking pada mesin press untuk memotong material plat sesuai bentuk dasar. Kita proses forming, di mana produk hasil blanking tadi dibentuk lebih lanjut melalui emboss untuk menghasilkan pola gerigi. Nah, hasil produk akhirnya produk dibuat melalui 2 tahap yang seperti tadi. Nah, di mana pola gerigi telah terbentuk dan hasil ini menunjukkan bahwa sistem cetakan bekerja dengan baik dan produk sesuai dengan rancangan yang telah kita buat, begitu. Pada PPST 1 juga dilakukan proses additive manufacturing menggunakan 3D printing atau fused deposition modeling. Yang pertama adalah membuat desain CAD hasil final produknya di SolidWorks dan disimpan dalam format STL. Kemudian file STL
unggah di Flashprint dan dipilih tipe mesin Flashforge Adventure 3. Setelah itu, baru melakukan rotasi desain sebesar negatif 90 derajat dan memposisikan produknya ke pusat platform. Kemudian melakukan scaling sebesar 150% dengan off uniform scaling. Kemudian yang kelima adalah memberikan support secara otomatis, itu pakai jenis yang tree-like. Yang keenamnya, klik print dan mengatur setting printnya, terutama bagian temperaturnya. Untuk ekstrusinya diubah ke 210 derajat, sedangkan untuk platformnya 60 derajat Celcius. Nanti setelah disimpan, filenya akan otomatis tersimpan dalam format GX. Setelah itu, sistem tuh akan menampilkan estimasi waktu pencetakan, kebutuhan material, dan simulasi prosesnya layer by layer. Kalau sudah, nanti file JX itu akan disimpan ke dalam flash disk yang akan disambungkan ke mesin Flashforge Adventure 3-nya. Kemudian setelah muat file ke mesin 3D printing dan mengatur parameter pencetakan, proses 3D printing bisa dimulai. Nah, yang pertama itu analisis kendala praktikum, yang dimana kendala utama yang dialami dalam pelaksanaan praktikum ini adalah sering terjadinya kesalahpahaman praktikan dalam memahami ketentuan praktikum seperti spesifikasi produk, batas mesin, serta output pada setiap milestone. Yang kedua, analisis kesesuaian LRP dengan proses produksi aktual, yang mana terdapat sedikit perbedaan dengan produksi aktual memanfaatkan wire cutting untuk memangkas produk sehingga lebih singkat waktu pelaksanaannya. Yang ketiga itu analisis kesesuaian OPC dan AC dengan proses perakitan aktual, yang dimana assembly dilakukan sesuai dengan AC sehingga tidak dapat perbedaan waktu yang signifikan. Yang keempat itu analisis perbandingan hasil produk dengan metode produksi yang berbeda. Proses punch menghasilkan produk logam dengan permukaan yang halus, sementara proses 3D printing menghasilkan produk plastik dengan permukaan yang agak kasar, terutama pada bagian bawahnya, dikarenakan itu merupakan bekas tempat melekatnya support. Yang kelima adalah analisis akurasi dimensi dan toleransi produk, yang dimana proses punch memiliki akurasi yang lebih rendah dibandingkan dengan proses 3D printing. Yang keenam adalah analisis kualitas permukaan dan perilaku mekanis produk, yang mana produk logam mudah bengkok, sementara produk plastik rawan patah karena dia agak lebih kaku. Sementara yang ketujuh adalah analisis keandalan dan kesesuaian desain punch dan dice, yang mana terdapat variasi pada kedalaman emboss, sehingga performa desain punch dan dice perlu ditingkatkan. Jadi, sebagai kesimpulan akhir, perencanaan produksi perlu dilakukan sebelum pembuatan produk, meliputi desain produk dan alternatifnya, pemilihan metode produksi, pembuatan cetakan stamping, penyusunan LRP, OPC, dan assembly chart, serta pelaksanaan tes produksi. Desain produk harus mempertimbangkan keterbatasan mesin, material, dan efisiensi tahapan produksi. Metode produksi ditentukan oleh jumlah produksi, jenis material, biaya, dan ketersediaan mesin. LRP, OPC, dan assembly chart disusun secara sistematis agar alur proses dan waktu produksi jelas. Sementara tes produksi dilakukan untuk mengevaluasi hasil, waktu aktual, dan kendala produksi. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.